Kenapa saya ternyata cuma begini? Jadi harus ikut dalam perlombaan itu. Nah, ketika kita ada dalam perlombaan itu, supaya dalam perlombaan iman ini untuk mencapai tujuan, ada 3 hal lagi Bapak Ibu. Saya ingin kita sedikit mundur ya pada ayat 1 Ibrani pasal 12. Yang pertama, saksi. Kita melihat ke sekeliling kita. Dalam Alkitab banyak saksi iman, mereka yang mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi ketika mereka kuat di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, mereka menikmati kebahagiaan. Ayub, Paulus, siapa lagi? Daud, banyak tokoh-tokoh iman. Abraham, dia harus mempersembahkan anak satu-satunya, sampai Abraham dikatakan adalah bapak. Ada yang tahu bapak apa? Abraham, bapak apa? Bapak segala iman. Abraham itu bapak segala iman, karena dia ketika Tuhan Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya, dia tidak menolak. Lalu dalam jemaat, siapa sih yang harus kita lihat menjadi contoh bagi kita? Banyak kesaksian dalam jemaat. Gak usah jemaat lagi, jemaat kita di sini. Orang yang ketika menghadapi berbagai macam penderitaan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Tuhan berkati hidupnya luar biasa. Itu yang pertama, melihat sekeliling kita. Yang kedua Bapak Ibu, introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita sendiri. Di sini yang pertama adalah berbicara tentang beban. Apa orang punya beban? Beban di sini bukan pikul, beras, atau beban di sini mungkin itu berbicara tentang akar pahit, ya, berbicara tentang kemarahan, marah sama orang tua, lari datang ke Jakarta, tidak mau pulang karena marah sama orang tua. Contoh, atau pernah tersinggung karena perkataan yang menyakitkan, menjadi beban, akar pahit, kemarahan, kebencian. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal yang akan menghambat kita dalam perlombaan iman. Tanggalkan, tinggalkan, lepaskan pengampunan, supaya kita selamat. Biasa kan bilang begini, iya tapi saya sudah mengampuni, tapi kok dia tidak bicara dengan saya? Atau Bapak Ibu pernah diperhadapkan dengan begini, ucapan begini, sampai mati saya tidak membicarakan anak itu? Ada? Kan kasihan ya. Tuhan tidak bilang oh dosa tidak bicara sampai mati. Berbeda dengan dosa membunuh, sama itu namanya dosa. Lalu karena hal itu, kita yang tadinya mau terima itu anugerah keselamatan, tidak terima.
dosa. Kita sekarang ada di level kenyamanan apa? Saya ambil contoh korupsi. Itu kan nyaman, bisa beli oto, apalagi di mobil ya, bisa kemana-mana, apalagi bisa menghidupi keluarga dengan kenyamanan yang luar biasa. Yang tadinya di belakang tulisannya manajer apa, perusahaan apa, lama-lama orang lihat baju orange. Itu hukuman di dunia. Nah, bagaimana kalau hukuman di surga? Dosa kadang membuat kita nyaman di level tertentu. Kadang kita dengan kemampuan itu bisa menyembunyikan. Tapi ingat, kalau kita tidak meninggalkan kenyamanan ini, cepat atau lambat tabur tua itu akan berlaku. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya anugerah terindah di balik ganjaran Tuhan itu dapat kita raih atau menjadi bagian kita? Tinggalkan dosa itu. Saya dan saudara kita bersama-sama dinasihati oleh Tuhan ini, tinggalkan dosa. Yang ketiga, ketika kita berlomba untuk sampai pada garis finish, mahkota kehidupan yang diberikan dengan cuma-cuma, hadiah atau ganjaran ini secara positif, kita harus tertuju kepada Kristus. Ayatnya yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau kita mau melihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah ditolak di kampungnya sendiri, ditolak, dihina, kemudian apa lagi? Sepanjang jalan Via Dolorosa sudah pikul salib, dicambuk lagi di atas kayu salib. Penderitaan yang dialami, kemudian Dia dikhianati oleh muridnya. Tapi mari kita lihat, Yesus ketika menghadapi itu semua tidak terfokus pada penderitaan, tidak. Tapi Yesus fokus kepada, setelah aku mati, aku bangkit dari antara orang mati, maka umatku akan diselamatkan. Hubungan dibaharui, yang tadinya hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak, menjadi tidak baik, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, itu dibaharui. Saya dan saudara-saudara kita diselamatkan. Sukacita. Nah, dalam perjuangan hidup kita ini, baik pribadi, keluarga, jemaat, kalau kita hanya fokus pada setiap masalah, kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk melihat ke depan bahwa ketika aku tahan dalam ujian pencobaan ini, maka aku akan mencapai yang namanya mahkota kehidupan. Aku akan meraih itu. Kita melupakan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Percayalah, kita tidak akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Lalu kita akan berkata, kalau begitu, itu Tuhan ini menderita terus juga.
supaya ketika saya menderita saya bertahan, saya rajin gereja, pasti saya diselamatkan. Tidak juga seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,